kalau tertingginya 2. Ya, betul. Fungsi kuadrat itu adalah polinomial, bentuk polinomial dengan pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2. Namanya juga kuadrat. Kuadrat itu kan pangkat 2. Nah, oleh sebab itu, maka bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan syarat a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. AB-nya itu apa? Boleh koefisien. Yang ada temennya variabel itu namanya koefisien. Sedangkan x-nya itu variabel. C-nya konstan. Yang sendiri yang nggak ada temennya itu namanya konstan. Contohnya fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, ini dari fungsi kuadrat ini yang mana a sama b-nya, yang mana c-nya, yang mana x-nya, yang mana variabelnya. Variabelnya apa? X. X-nya variabel. X kuadrat sama x aja. Ini variabel. A-nya yang mana? 3. Ini 3. A sebagai A. Terus yang sebagai B? 2. Ini 2 sama dengan B. C-nya yang mana? 1. C sama dengan 1. Nah, paham ya? Bentuknya. Selanjutnya yaitu mengenai grafik. Grafiknya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu ada grafiknya. Kalau A-nya itu lebih besar dari 0, berarti dia bengkoknya ke atas, bentuknya ke atas, parabolanya ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, misalnya dari 1, di 2 dan seterusnya, bentuknya ke bawah. Nah, ini kedua ini bentuknya namanya parabola. Selanjutnya, di fungsi kuadrat juga nanti kalian menentukan yang namanya titik potong. Titik potong grafik terhadap sumbu x dan titik potong grafik terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu x, ya kita misalkan y-nya itu sama dengan 0. Hampir sama kayak yang kita bahas yang kemarin. Pelajaran apa? Materi apa yang kemarin itu? Yang kita misalkan, ya di HP misalkan si y-nya sama dengan 0 atau misalkan x-nya sama dengan 0. Contohnya, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah, di sini disuruh tentukan titik potong terhadap sumbu x. Berarti si fx ini kita misalkan dulu sama dengan y. Kita ubah y sama dengan x kuadrat kurang 5x plus 6. Nah, udah gitu ganti y-nya sama dengan 0. Udah kayak gini, masih ingat nggak kalau dicari angka-angkanya? Ini yang di sini x, di sini x. Berapa tambah berapa yang hasilnya 5? Kemudian kalau dikalikan hasilnya 6. Min 2 kali min 3. Min 2 kali min 3. Pemfaktoran. Jadi ketemu x 1-nya sama dengan 2, x 2-nya sama dengan 3. Jadi titik potongnya ada 2,0 dan 3,0. Begitu caranya.
Oke, selanjutnya kita akan membuat kelompok. Cara membuat kelompoknya yaitu kalian berhitung dari 1 sampai 3 karena akan dibentuk 4 kelompok. Dari sini nih, 1, 2, 3, berarti 1, 2, 3 dan sampai 1, 2, 3. Maju kelompok si Aska. Coba deh sampai masuk. Iya, Udah dijelasin ya Pak, boleh ya. Jadi saya akan menjelaskan kembali dari persatu itu kan bentuk umum bersama fungsi kuadrat kan. Nah, saya ambil contoh soal. Nah, jadi kan di nomor 1 itu kan ada A, B itu kan koefisien, X-nya itu variabel, dan C-nya itu konstanta. Nah, di sini tuh dari soal tersebut A-nya itu adalah 1, ini adalah A-nya. Kalau B-nya itu juga adalah 1. Dan untuk X-nya itu adalah X kuadrat dan X, dan C-nya itu adalah min 12. Dan nomor 2 itu kan ada grafik fungsi kuadrat. Kalau lingkarannya itu titik potong grafik dengan sumbu X, jika fungsi X memotong sumbu X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X ketika fx sama dengan y sama dengan 0. Jadi itu fx-nya kan tadi diganti jadi y, jadi fungsi y sama dengan x kuadrat min x min 12. Y itu sama dengan 0 sama dengan x kuadrat min x min 12. Nah, jadi angka ini pindahin ke sama dengan sini. Jadi x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Dari situ kita mencari dari pengaturannya dari soal ini itu x min 2 dan x min 3. Jadi x pertamanya sudah ketemu yaitu sama dengan 2, x keduanya sama dengan 3. Kenapa ini bisa jadi plus? Karena kalau ini itu diubah. Kalau misalnya ini x plus 2, berarti x satunya sama dengan min 2. Jadi kayak dibalik aja gitu loh. Nah, B-nya itu adalah min 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 12. 4 kali 1. 1 kuadrat sama dengan 1 min 4 kali 1 itu kan 4. Nah, min 4 kali 12
48 tambah 1 itu 49 per 4. Jadi IP-nya adalah 49 per 4 dan XP-nya adalah 1 per 2. Nah, yang berarti ini satu. Nah, berarti B-nya itu kan X sama dengan XP sama dengan XP-nya kan ada di tadi. Nah, jadi kan A-nya itu kan 1. A yang 1 itu kan lebih besar daripada 0. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, itu adalah Oke, Bapak pakai bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah habis, kita akan lanjutkan minggu depan lagi. Minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menggambar sketsa grafik fungsi kuadratnya. Jadi minggu depan